Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini kita sudah terhubung bersama Randy Wijaya, Equity Analis Panin Sekuritas. Mas Randy, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat IHSG akhirnya anjlok lagi dan pelemahan IHSG hari ini bahkan meninggalkan level 5.000 dan harus trading hold tadi di sesi 1. Ini apa yang menjadi pemicunya pengetatan PSBB DKI Jakarta hingga sampai berpengaruh sangat signifikan atau ada respon sentimen yang lain? Ya, mungkin pertama-tama kita melihat ini responnya respon pasar dari berbagai sentimen gitu ya, terutama mungkin yang belum price in adalah PSBB tadi. Kalau kita lihat di beberapa hari sebelumnya pun data-data perekonomian masih belum menunjukkan adanya penguatan gitu, di mana kalau kita lihat IKK relatively flat gitu ya, terus indeks penjualan retail juga masih cenderung terkontraksi begitu. Jadi ini kita lihat ada efek akumulasi dari beberapa hari sebelumnya juga, plus ditambah dengan PSBB yang kembali seperti semula gitu, di mana mungkin ini berada di luar ekspektasi pasar gitu, di mana dengan sedikit udah adanya pelonggaran PSBB dan kemudian ekonomi sudah mulai kembali bangkit gitu ya, walaupun masih sangat perlahan. Kita lihat udah mulai ada optimisme, namun memang begitu diberlakukan kembali PSBB yang ketat seperti awal, ini jadi sentimen yang sangat negatif gitu untuk market, karena ekspektasinya jika kuartal 2 terulang lagi nanti di kuartal 4, ini kinerja dari seluruh sektor akan sangat terbebani. Oke, kalau kita coba membahasnya dari sisi sektor, kita lihat tadi industri dasar juga mengalami pelemahan cukup dalam, kemudian sektor perbankan juga cukup ambruk, bahkan ada yang menyentuh sampai auto reject bawah begitu. Hanya salah satu saham yang punya kapitalisasi besar yang dapat bertahan, misalnya BBCA. Anda melihatnya seperti apa kalau di analisanya dari sisi sektor ini? Ya, kalau kita melihat mungkin dari sektor, kalau kita lihat untuk yang perbankan gitu, di mana mostly dihuni oleh saham-saham big caps, dengan bisa kita bilang fundamentalnya juga masih cukup solid begitu ya, walaupun kita lihat restrukturasi utang masih terus terjadi. Cuman kita lihat dengan tingginya loan coverage ratio dari perbankan kita, harusnya ini nggak akan menjadi masalah gitu. Cuman memang untuk dalam jangka pendek tekanan-tekanan sentimen negatif baik dari sisi ekonomi yang kemungkinan di kuartal 3 masih akan berkontraksi, kemudian juga konsumen yang masih belum pulih, konsumsinya masih cenderung pesimis, ini masih akan membebani kinerja seluruh bursa in overall ya. Jadi kalau misalkan kita lihat sebenarnya dengan pelemahan bursa IHSG pada hari ini, sebenarnya bisa jadi entry point yang menarik, namun memang kita lihat investment horizon-nya atau timingnya itu harus jangka panjang gitu untuk investasinya. Kalau untuk jangka pendek kita lihat masih akan dibayangi oleh banyak sekali sentimen negatif seperti itu. Oke, untuk pekan depan seperti apa peluangnya? Karena kita tahu bahwa PSBB ini masih terus berlangsung sampai mungkin angka dari COVID-19 di Jakarta khususnya berkurang. Oke, kalau misalkan untuk pekan depan mungkin ada potensi rebound teknikal ya menurut kita, karena mungkin kejadian ini kan mungkin bukan hal baru lagi gitu. Pemberlakuan PSBB yang ketat ini sudah terjadi di kuartal 2 sebelumnya. Jadi mungkin investor pun sudah lebih mengantisipasi gitu. Dan kalau misalkan kita melihat flashback sedikit ke kuartal 2 gitu ya, di mana IHSG kita pun anjlok sangat parah gitu. Berarti aksi jual itu sudah sangat tinggi terjadi gitu. Jadi kalau kita lihat apakah akan terjadi massive selling lagi seperti yang terjadi di kuartal 2, menurut kita sih chance-nya lebih minim gitu ya. Jadi probability-nya untuk di pekan depan masih ada potensi rebound teknikal, namun sangat terbatas gitu, karena memang penyebaran virus COVID di Indonesia khususnya di Jakarta ini masih akan menjadi fokus para investor ke depan, di samping sentimen-sentimen lainnya juga gitu. Oke, lalu untuk mengembalikan level IHSG untuk kembali terapresiasi positif, apa yang bisa Anda rekomendasikan? Ya, kalau kita melihat di level saat ini gitu, mungkin katalis positifnya mesti menunggu data-data perekonomian ke depan gitu, di mana terakhir yang cukup positif sebenarnya dari data PMI gitu, Purchasing Manager Index, di mana terlihat sekali bahwa sudah mulai memasuki zona optimis gitu. Jadi ini yang harusnya bisa sedikit membantu perekonomian ke depan. Namun memang PSBB ini yang kembali diberlakukan khususnya di Jakarta ini akan
mungkin akan sedikit melambat nih recovery-nya gitu, akan butuh takes time ke depannya. Jadi kalau kita lihat memang data-data ekonomi seperti PMI, kemudian inflasi, terus juga IKK, dan juga mungkin nanti di kuartal 3 pertumbuhan PDB khususnya adalah household consumption atau konsumsi rumah tangga. Jika ini sudah mulai kembali mendekati level di tahun 2019, kita baru bisa akan melihat optimisme investor mulai kembali untuk berinvestasi di aset-aset berisiko seperti saham. Oke, baik. Aneka industri dan juga industri dasar melemah hari ini, tapi seperti apa tren peluangnya mungkin untuk pekan depan, Mas Randy? Ya, kalau untuk yang industri dasar dan juga aneka industri kita melihat ini masih agak cukup berat begitu ya, karena tentunya banyak aktivitas yang akan lebih terbatas juga ke depannya dengan berlakunya PSBB di Jakarta sebagai pusat ekonomi ini yang menurut kita masih akan cukup terbebani gitu. Dan kalau kita lihat mungkin industri dasar seperti perusahaan-perusahaan semen juga banyak proyek-proyek yang tahun ini mungkin ke-delay ke tahun depan. Terus kalau kita lihat dari sektor properti pun meskipun suku bunga turun dan juga ada berbagai insentif atau promosi dari perbankan, namun masih belum bisa mendongkrak juga untuk kredit konsumsinya. Jadi ini yang kita lihat masih akan cukup berat berpengaruh terhadap sektor industri dasar juga seperti itu. Oke, untuk rekomendasi yang bisa Anda sampaikan untuk esok seperti apa? Oke, dengan melemahnya IHSG ini menurut kita jadi timing yang cukup tepat ya, khususnya mungkin untuk masuk ke saham-saham yang lebih defensif dengan fundamental yang cukup solid gitu ya. Mungkin di beberapa sektor seperti perbankan dan juga sektor consumer. Di perbankan mungkin kita bisa melihat yang hari ini turun cukup dalam gitu, ada Bank Mandiri, kemudian ada Bank BNI juga, kemudian juga ada Bank BRI, kemudian dari big caps lainnya seperti ASI dan juga ICBP ini bisa jadi entry point yang menarik untuk saham-saham tersebut pada keesokan hari. Baik, terima kasih atas waktu dan juga analisanya, Randy Wijaya, Equity Analyst Panin Sekuritas.